Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 04 Kejene beserta Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantoro menumbuhkan budaya di lingkungan sekolah oleh Bu Ika Putri Sundari, SPD. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, penyajian materi. Yang kelima, refleksi kegiatan. Dan yang terakhir, penutup. Untuk membuka kegiatan pagi hari ini, marilah kita pertama-tama buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Rahmat SPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan hidayah sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Nabi yang telah akan kita minta syafaatnya di yaumul akhir, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan Bu Ika Putri Sundari yang berbahagia, hari ini alhamdulillah Bu Ika selaku calon guru sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan hari ini sudah progresnya sudah pada kegiatan diseminasi aksi nyata. Mudah-mudahan sebentar lagi Bu Ika bisa menyelesaikan seluruh proses calon guru penggerak dan mudah-mudahan lulus dengan baik, lulus dengan nilai yang sangat menggembirakan. Harapan saya kepada teman-teman yang belum mengikuti program guru penggerak untuk bisa mengambil pengalaman atau pelajaran dari Bu Ika, sehingga nanti teman-teman juga akan bisa mengikuti jejak Bu Ika. Dan kepada Bu Ika, saya mengucapkan selamat untuk melaksanakan kegiatan hari ini, dan harapan saya Bu Ika senantiasa mendapat kesehatan, juga mendapat kemudahan dalam mengikuti program-program selanjutnya. Dan tentu saja harapan saya selaku kepala sekolah, dengan adanya program guru penggerak yang Bu Ika ikuti ini akan membawa dampak positif bagi pembelajaran di SD negeri kita, SD negeri 04 Kejene, Kecamatan Redok, Kabupaten Pemalang, sehingga akan lebih maju lagi prestasi peserta didik yang tujuan besarnya nanti adalah bisa memajukan pendidikan di SD negeri kita dan pada umumnya di pendidikan di Kabupaten Pemalang. Sehingga kepada teman-teman yang belum mengikuti, mari kita ikuti program pemerintah, karena ini adalah program yang membawa kita kepada tujuan yang lebih baik lagi daripada pendidikan yang sekarang kita laksanakan. Dengan program guru penggerak ini, nantinya Bapak dan Ibu akan mendapat pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga akan dibawa ke sekolah dan tentunya akan pembelajaran yang berbeda dengan yang dulu-dulu. Kepada Bu Ika, harapannya untuk bisa menularkan ilmunya kepada teman-temannya, ilmu yang sampai hari ini sudah didapat untuk bisa ditularkan kepada teman-temannya. Demikian saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya yaitu penyajian materi. Kepada Bu Ika kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri Pak, Bu. Saya berdiri saja di sini biar terlihat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN 04 Kejene, kepada yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 04 Kejene beserta penjaga, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka penyajian diseminasi aksi nyata paradigma pendidikan
saya sendiri Ika Putri Sundari SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pemalang. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya kita nantikan di harinya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi inti, saya ingin bercerita sedikit mengenai proses bagaimana saya akhirnya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Awal-awal saya mengikuti guru penggerak itu pikirannya itu hanya untuk memenuhi ajakan atau perintah dari atasan seperti itu. Awal-awalnya saya berpikir seperti itu karena bukan ancaman sih ya, tapi memang disuruh harus seperti itu. Nah, karena harus, maka saya juga tergugah hatinya untuk ikut mencoba. Saya mencoba mengerjakan soal yang ada di CMPKB yang berada di portal guru penggerak. Saya isi CV-nya, saya isi esainya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan untuk bahasanya juga saya tidak terbayang nantinya akan lulus. Saya cuma mencoba, ini sekedar mendaftar saja. Lulus atau tidaknya saya tidak tahu nanti. Wong bahasanya saja seperti ini, mungkin banyak di luar sana guru-guru yang lebih hebat. Saya berpikir seperti itu awalnya. Dan saya berpikir tidak menyangka sama sekali saya bisa lolos sampai di tahap ini. Saya benar-benar tidak menyangka. Saya tadinya itu pesimis. Saya hanya guru desa, ini pengalaman. Banyak guru-guru kota yang lebih hebat, yang sudah ibaratnya kalau ditelusuri jam terbangnya seperti artis gitu ya, jam terbangnya itu sudah tinggi sekali. Ikut lomba sana, ikut lomba sini, guru berprestasi. Sedangkan saya guru yang di desa. Dan untuk kecamatan Landu Dongkal itu boleh dikatakan desa saya itu desa terpencil. Nah itu dari situ saja aslinya saya itu sudah minder sendiri. Apakah saya bisa lolos nantinya? Ternyata setelah pengumuman ada nama saya pun terkejut. Benarkah ini nama saya? Ternyata iya. Dari namanya, dari NIM-nya, dari SD-nya itu iya. Ternyata setelah saya buka SIM PKB-nya, ternyata di SIM PKB saya itu sudah muncul selamat Anda lolos di tahap 1 seperti itu. Perasaan saat itu saya merasa ya gimana ya, campur aduk antara senang dan khawatir. Senangnya apa? Ternyata lolos. Padahal saya nggak tahu kedepannya itu guru penggerak itu mau bagaimana sih, mau diapakan sih, saya tidak tahu. Nah, campur kekhawatiran. Nah nanti kalau jadi guru penggerak nanti kalau tugas-tugasnya mengganggu saya dalam mengajar, nanti bagaimana ya? Nanti kalau saya tidak sanggup mengerjakan soal-soal tugas-tugasnya itu bagaimana ya? Saya dalam bidang IT juga tidak terlalu ahli. Sedangkan kalau tugas-tugas guru penggerak ternyata ada due date-nya atau ada batas waktunya. Dari menyajikan terus saya harus mengumpulkan, itu diberi batas waktu 2-3 hari. Itu harus sudah mengumpulkan. Ternyata tiap hari itu ada tugas. Saya jalani, setelah ketemu alurnya, ternyata enak, Pak. Ternyata intinya itu seperti ini, kita bisa mengerjakan tugas itu kalau kita bisa memanage waktunya mengajar, kita mengajar, pulang, kita istirahat. Nanti kalau sudah badannya segar lagi, sudah istirahat, barulah mengerjakan tugas. Ternyata saya pelajari alurnya terus seperti itu, alurnya sedikit banyak persamaan. Jadi saya tidak, akhirnya setelah bisa mengikuti alurnya saya merasa enjoy. Terkejutnya lagi setelah saya melakukan lokakarya, ternyata di sana itu bayangan saya kan itu lokakarya itu kan menyeramkan gitu ya.
nanti di sana disuruh apa ya sekarang. Ternyata di sana itu banyak permainan yang bisa membuat kita refresh, banyak pengalaman yang membuat saya itu bergembira karena di sana itu permainan, bentuknya permainan didesain secara seapik mungkin untuk bisa guru penggerak ini tidak bosan karena loka karya itu jamnya itu dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Nah itu memang sudah didesain sedemikian rupa hingga itu tidak terkesan membosankan seperti itu. Itu sedikit cerita dari saya. Makanya untuk yang belum daftar mau nanti silahkan daftar seperti itu aja. Nggak usah takut. Saya aja bisa, panjenengan juga bisa seperti itu. Iya. Itu saja sedikit dari pengalaman saya. Saya langsung saja ini pemaparan materi mengenai diseminasi aksi nyata saya. Selamat datang para guru hebat, ya. Jadi jangan menganggap karena saya lolos guru penggerak terus yang hebat itu hanya saya. Tidak, semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Semuanya hebat. Bapak guru ini semuanya hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Tanpa Anda, saya tidak bisa seperti itu. Saya tidak bisa berdiri sendiri karena ini sekolahan adalah milik kita semua. Mau pendidik anak mau. Kita harus saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SDN 04 Keceni. Kita sebagai guru pastinya memiliki rasa cinta terhadap sekolah kita. Betul, Bapak Ibu? Iya, betul. Yang latar belakangi aksi nyata ini adalah dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru dan siswa di lingkungan sekolah sehingga sekolah akan terwujud sesuai dengan harapan. Untuk itu, sebagai langkah awal membangun budaya positif di kelas itu kita bisa melakukan dengan cara yang pertama itu membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas seperti apa? Nanti, ya. Ini baru latar belakang dulu. Yang kedua, menciptakan visi bersama untuk membangun budaya positif. Yang ketiga, menerapkan disiplin positif yang bukan hukuman. Untuk tujuannya, apa sih tujuannya? Ya, tujuan yang ingin dicapai adalah satu, siswa memahami keyakinan kelas dan mengaplikasikannya dalam kesehariannya. Yang kedua, siswa memiliki karakter profil belajar Pancasila melalui praktik budaya positif. Untuk tolak ukurnya, apa sih yang akan diukur dalam kegiatan ini? Yang pertama itu siswa memahami keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Yang kedua, siswa melaksanakan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, siswa menanamkan budaya positif melalui pembiasaan. Seperti yang ada di SD 4 ini kan sudah banyak pembiasaan positif yang dilakukan. Seperti kalau berangkat saling dengan bapak ibu gurunya menghadap di depan gerbang, anak saling, nah itu kan budaya positif. Terus kegiatan Jumat bersih, kalau hari Jumat kita melaksanakan bersih-bersih lingkungan supaya lingkungannya tetap cantik, ya, tidak ibu gurunya saja yang cantik, tapi lingkungannya juga harus cantik. Ada lima tindakan yang akan dilakukannya adalah satu, berdiskusi dan meminta izin dengan kepala sekolah tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan diterapkan di kelas dan sekolah. Kemarin saya sudah minta izin ya Pak Gen. Maaf saya membelakangi terus. Ya. Yang kedua, menyusun materi untuk sosialisasi kepada guru dan siswa. Materinya ini nanti saya sampaikan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi inti materi dari budaya positif kepada rekan guru sejawat melalui seri materi dan kegiatan implementasi budaya positif.
Yang keempat, melakukan sosialisasi inti materi dari budaya positif kepada siswa dan penerapan profil belajar Pancasila. Yang di situ di dalamnya itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta gotong royong. Yang kelima, buat keyakinan kelas dengan siswa dan menempelkannya di dinding kelas dalam bentuk karya sesuai bakatnya masing-masing. Yang keenam, mengimplementasikan keyakinan kelas dan mengobservasi kegiatan siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila dan visi guru penggerak. Yang ketujuh, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap sikap siswa selama melaksanakan keyakinan kelas dan penerapan budaya positif dan profil belajar Pancasila serta visi guru penggerak. Dukungan yang saya butuhkan untuk melakukan tindakan aksi nyata ini, yang pertama pastinya sebagai pemangku jabatan ya, yang tertinggi adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai stakeholder. Saya perlu dukungannya Pak. Yang kedua, fasilitator dan pendamping guru penggerak selaku pembimbing. Jadi saya sebagai guru penggerak itu ada fasilitator saya adalah Bapak Binasyanto dari Bengkulu. Yang kedua, Bapak Nurkalam itu sebagai pendamping saya itu berasal dari Malang. Yang ketiga, orang tua siswa selaku pihak terkait. Yang keempat, teman sejawat di sekolah dan sesama CGP. Yang kelima adalah keluarga. Keluarga itu juga? Iya ikut. Kenapa? Karena tanpa dukungan keluarga saya tidak bisa melakukan semuanya. Contoh gampangnya saja. Ketika saya akan mengerjakan tugas, kemudian ada anak saya kan masih punya kecil yang perlu perhatian lebih kayak gitu kan. Dari makan aja masih disuapin. Nah kalau keluarga tidak mendukung, nah mana mungkin saya bisa melakukan program guru penggerak tanpa dukungan dari keluarga seperti itu. Jadi keluarga itu memang penting bagi saya. Jadi ketika saya sedang mengerjakan tugas itu suami saya bisa menghandle anak-anak. Nah itu merupakan suatu bentuk dukungan seperti itu. Makanya saya terapkan di sini bahwa dukungan keluarga itu sangat penting untuk saya. Selain dukungan-dukungan dari yang lainnya. Gambaran aksi nyata yang akan saya lakukan nantinya itu saya akan melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas nanti itu berbeda ya Pak Bu ya. Nanti saya terangkan lebih lanjut lagi. Ini saya gambarannya dulu. Setiap siswa diberi hak untuk menuangkan pendapatnya masing-masing dan ditulis di kertas berwarna. Kemudian hasil pemikiran setiap siswa yang disepakati ditempel di dinding kelas dan selanjutnya dilaksanakan bersama. Saya juga melakukan segitiga restitusi untuk menghadapi masalah yang terjadi di kelas. Saya juga mengimbaskannya kepada para guru untuk menyusun keyakinan kelas sebagai penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif yang saya lakukan adalah sebagai berikutnya. Tahap awal itu saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah sekaligus minta izin mari sebelum melaksanakan aksi nyata ini beserta koordinasi juga dengan Bapak dan Ibu guru. Konsep utama modul budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun
ya toh, tanpa diancam itu anak sudah sadar dengan sendirinya untuk menerapkan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu kan dimana ini menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Kalau anak yang dikatakan anak disiplin itu anak yang patuh, seperti kan Bu dulunya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dari dalam diri siswa itu sendiri itu nanti sudah muncul, oh saya harus disiplin tanpa harus, oh saya disiplin karena takut sama guru, seperti itu. Next. Nah sebelum lanjut, biar tidak boring, mari kita mengadakan permainan. Mari kita bermain. Silakan kepalkan tangan Anda. Bayangkan yang ada di tangan Anda itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, Anda buka kepalkan tangan Anda. Kepalkan tangan Anda, bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, saya ingin Pak Wildan dengan Pak Wayo, ya, coba apakah nanti tangannya yang ada di tangannya Pak Wayo itu akan dibuka, ya? Apakah Pak Wildan nanti akan berhasil membuka kepala tangannya Pak Wayo? Mari Pak Wildan, berarti Anda, ya, dengan sekuat tenaga, boleh dengan rayuan, ya, boleh dengan iming-iming, boleh dengan paksaan, Pak. Yang penting nanti, ya, coba kita lihat Pak Wayo itu tetap mengepalkan tangannya atau nanti akan membukanya sebenarnya, ya, di depan ya, biar yang lain juga lihat pakai. Boleh dengan rayuan, boleh dengan ini, boleh dirayu-rayu, boleh. Ya di kepala dulu sesuatu yang berharga. Iya, yang ada di kepala Anda itu sesuatu yang sangat berharga. Ayo, Pak Wayu. Yang dibilang apa itu? Rahasia. Kita kan sama ya. Sudah berapa tahun kita berteman? Posisi yang ini tidak sama. Coba saya pengen nanti lebih baik. Koper. Tidak saya kasih. Masa sudah berteman lama nggak boleh. Tidak bisa ya. Anda yang saya panggilkan teman saya. Bu Titi, Bu Titi, dirayu Bu Titi. Ya, mintanya apa sebenarnya, Pak? Ya pokoknya tidak bisa. Kalau bisa, nanti kalau pulang. Aku kasih loh. Terima kasih Pak Wildan dan Pak Wayo. Berarti intinya Pak Wayo yang ada di genggaman itu sesuatu yang sangat berharga, jadi tetap ingin mengepalkan tangan. Tidak bisa, karena itu sesuatu yang sangat berharga. Dan ditanya, Iya. kenapa tidak boleh diminta? Kenapa ada boleh diminta? Apa itu? Ini ada yang saya genggam adalah rahasia. Ada sesuatu yang tidak bisa saya tunjukkan. Iya, ya. Mungkin sesuatu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Contohnya misalkan yang ada di genggam itu adalah anak misalkan ya, anak atau istri kan ya. Walaupun diuming-uming apa pun sama sekali dan iya.
Iya, misalkan itu adalah anak, jadi sekuat tenaga, ya, bagaimanapun raguan ataupun gombalannya Pak Wildan itu tetap Pak Wali tidak akan membukanya. Mungkin ada yang beda, mungkin Bu Titi sama Bu Rina coba ke depan, pandangan berbeda. Ya, sudah saja. Bu Rina, kenapa tanganmu mengapa? Bolehkah saya melihatnya? Masa? Sepertinya aku penasaran. Apa itu? Apakah itu sangat berharga? Coba buka deh. Mau minta apa? Mau mintanya apa? Maunya apa? Mau uang? Buka deh, biar nggak penasaran terus. Ya udah, aku kasih ya. Apa sih? Makasih. Ya, terima kasih Bu Titi dan Bu Rina. Jadi di sini ada dua, yang satu tetap bersikukuh, yang kedua akhirnya membuka karena mungkin ada alasan tertentu ya. Apakah dari kedua itu dalam kegiatan ini siapakah sebenarnya yang memegang kontrol? Apakah saya ini membuka atau tidak? Itu sebenarnya siapa sih yang mengontrolnya? Diri kita sendiri. Kita mau tetap mengepalkan tangan atau tidak mau membukanya, itu tergantung diri kita sendiri. Jadi kontrol itu ada di tangan kita sendiri, bukan orang lain. Jawaban dari kasus tadi adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Membuka atau menutup kepala tangan kita tergantung dari diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan saat kita saat ini ya, bukan kita saat ini. Mungkin awalnya tadi itu sesuatu yang berharga, itu adalah sebuah anak. Ya, saat ini yang berharga adalah anak. Maka Pak Wario dengan sekuat tenaga itu tetap mengangkat. Nah, Bu Rina ini Kak, mungkin sesuatu yang berharga ini merasa Bu Titi lebih membutuhkan dahulu. Maka saya ini lebih bermanfaat untuk Bu Titi saat ini. Mungkin sesuatu yang berharga itu adalah uang, mungkin yang sedang itu adalah berharga bagi Bu Rina, tapi Bu Titi membutuhkannya saat ini juga. Itu lebih bermanfaat untuk Bu Titi karena Bu Rina itu saat ini belum butuh, ibaratnya uang itu belum butuh sekarang untuk digunakan sekarang. Makanya Bu Rina rela membuka tangannya dan menunjukkannya ke Bu Titi karena beranggapan mungkin ini sesuatu yang berharga ini lebih dibutuhkan oleh Bu Titi sekarang, seperti itu ya. Ya, jadi posisi kontrol itu ada di diri kita masing-masing, bukan orang lain. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, jelas ya Bu ya Pak. Kita makan tiap hari untuk bertahan hidup. Iya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti kita dalam lingkup sekolah itu kan, ya kita seharinya bisa saling menyayangi. Kita kepada murid harus bisa menyayangi dengan sepenuh hati agar mereka itu merasa diterima. Oh, aku disayangi Bu Guru, aku diterima Bu Guru, aku dicintai Bu Guru. Jadi mereka berangkat ke sekolah itu dengan perasaan gembira dan berharap hari ini aku disayang apalagi ya sama Bu Guru, aku akan disayang apalagi ya sama Pak Guru. Oh, Bu Guru sayang sama aku, ternyata aku dinilai 100. Bu Guru sayang aku, padahal gambarku aku cuma bisa gambar itu, tapi aku dinilai bagus misalkan. Nah, berarti itu bentuk perasaan saya guru kepada muridnya. Yang ketiga adalah bentuk penguasaan. Yang keempat kebebasan.
Kebebasan dalam artian itu anak itu bebas belajar di sekolah. Ya, anak pengennya seperti apa, itu mereka diberi kebebasan. Seperti kalau saya kelas 1 itu kan, kalau menulis namanya juga anak kelas 1. Ada yang pengennya nulisnya di bawah, ada yang di atas, ada yang nulisnya berlari dulu 1 putaran baru nulis, berlari lagi baru nulis, berlari lagi baru nulis. Nah itu saya beri kebebasan yang nanti tidak mengganggu temannya seperti itu. Yang kelima adalah kesenangan. Apa yang mereka senangi seperti yang ada tampak dalam gambar yang bawah itu. Ketika saya membelajarkan anak di materi jam, saya beri mereka kesempatan kebebasan. Apa yang mereka senangi, kalian aplikasikan dalam pembuatan jam itu. Yang sukanya sama kubah, silakan bentuk jam, buat jam yang bentuknya seperti kubah. Yang sukanya helm putih, silakan. Nah, itu bentuk kebebasan untuk mereka. Mereka juga merasa senang, bentuk kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia itu berperilaku karena yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid biasanya disiplin karena takut dihukum sama gurunya. Murid mengerjakan PR biasanya karena takut dihukum sama gurunya kalau tidak mengerjakan PR. Atau kata lain, anak giat belajar itu karena ada iming-imingnya, karena ada imbalannya, penghargaan dari gurunya misalkan. Seperti itu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar. Nah ini yang ketiga, ini yang beda. Mereka itu melakukan disiplin positif itu berdasarkan niatnya sendiri dari dalam, bukan karena takut dihukum, bukan karena imbalan, tapi itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu karena takut dihukum, yang kedua karena penghargaan, dan yang ketiga itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasanya kalau hukuman itu menyakitkan, anak terlambat dihukum langsung. Hukuman itu biasanya tiba-tiba dan menyakitkan, dan sampai apapun biasanya anak itu ingat, akhirnya menjadi dendam. Dulu waktu sekolah saya dihukum Pak Wildan, suruh keliling lapangan 5 kali, nah, misalkan seperti itu, karena saya terlambat datang ke sekolah, misalkan seperti itu. Nah itu bentuk hukuman. Hukuman yang lain yang sebenarnya itu juga menghukum adalah penghargaan. Yang selama ini kita beranggapan bahwa penghargaan itu memotivasi, padahal penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Seperti itu. Karena dengan penghargaan itu akan merusak hubungan. Anak yang lainnya tidak mendapat penghargaan biasanya akan merasa iri. Terus kreativitas anak juga sebatas pada penghargaan itu saja, tidak mau lebih berkreativitas lebih baik lagi. Karena apa? Kalau tidak ada penghargaan, ya sudah, saya tidak mau. Nah seperti itu. Nah itu bentuk dari sebuah penghargaan yang aslinya juga itu adalah sebuah hukuman. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dengan restitusi. Apa sih bedanya? Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka panjang, perlu dimonitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, terus kehilangan waktu. Sedangkan restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa. Contoh hukuman ini ya, guru menghukum siswa hormat kepada bendera selama 10 menit. Guru marah dan
murid menjadi takut. Kenapa sih kamu datang terlambat terus? Kamu saya hukum. Hormat sama bendera 10 menit. Seperti itu, gurunya marah, anaknya menjadi takut. Nah, kalau konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau sebanyak 2 kali lipat. Misalkan kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati sejak awal pembelajaran. Jadi anak-anak, kalau misalkan nanti kamu tidak mengerjakan PR, kira-kira bagaimana? Itu sudah jauh-jauh hari kan sudah tahu, oh kalau saya tidak mengerjakan PR, berarti nanti saya menggantinya 2 kali lipat seperti itu. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Biasanya kalau efek dari konsekuensi itu gurunya menjadi tegas dan siswanya taat pada aturan karena sebelumnya sudah diberitahu. Nah, kalau restitusi itu nanti ada tahapan-tahapan sendiri. Jadi bagaimana masalah itu teridentifikasi, kemudian bagaimana pemecahannya, dan bagaimana nanti memperlakukan murid ke depannya seperti itu. 5 posisi kontrol restitusi. Dalam restitusi sebenarnya kita itu sudah pernah melakukannya, cuma hanya bahasanya saja yang berbeda. Mungkin kalau zaman dulu itu bimbingan dan konseling. Itu kalau di sini bahasanya restitusi seperti itu. Misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, sering tidak mengerjakan PR atau mengerjakan PR-nya di sekolah. Nah, itu guru itu bisa berlaku sebagai penghukum, bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai manajer, bisa juga sebagai pembuat merasa bersalah, bisa juga sebagai pemantau. Contoh pemberi hukuman. Misalkan si A tidak mengerjakan PR, berarti nanti dihukum, suruh mengerjakan 10 kali lipat misalnya seperti itu. Hukumannya tapi hukuman yang mendidik seperti itu. Nah, ini contoh dari posisi kontrol manajer. Di sini ada contoh video restitusi supaya lebih jelas bagaimana sih sebenarnya restitusi itu. Mari kita simak bersama. Ulangi ya. Kemarin juga sama kamu ada yang
Ya, baik, kita lanjutkan materinya. Tadi itu video tentang restitusi. Dari situ kita bisa melihat tadi ya, bagaimana seorang anak itu tidak serta-merta langsung dihukum karena tidak mengerjakan tugas, tapi kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Hukuman memang bisa mendisiplinkan anak, tapi dari situ tidak maksimal. Karena apa? Dari hukuman itu akan menimbulkan dendam di anak. Tidak, bahwa disiplin itu tidak tumbuh dari dirinya sendiri. Dihukum dengan penghargaan seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa penghargaan itu sebenarnya menghukum. Karena kalau tidak ada penghargaan, siswa itu tidak semangat. Tidak ada penghargaannya, tidak ada hadiahnya, saya nggak mau seperti itu. Ya, sama ini. Nah, kita ke materi keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas, bedanya itu seperti ini. Kalau keyakinan kelas itu sudah disepakati guru dan siswa di awal pembelajaran. Jadi siswa itu sudah tahu bahwa siswa itu harus apa. Nah, itu sudah disepakati sejak awal. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu anak dipaksa untuk patuh. Tapi kalau keyakinan kelas itu dengan kesadaran sendiri, anak itu melaksanakan apa yang sudah diyakini di dalam kelas. Di dalam kelas harus apa? Misalkan di dalam kelas itu harus tertib, di dalam kelas sebelum masuk itu harus melaksanakan piket harian. Contohnya seperti itu. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya itu lebih cenderung ke hukuman. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu karena sudah disepakati bersama, itu nanti akan menumbuhkan nilai-nilai karakter. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih efektif untuk menumbuhkan karakter anak. Beda dengan tadi peraturan. Kalau peraturan itu biasanya hanya penuh dengan kesalahan terus dihukum, Tapi kalau keyakinan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu anak sudah tahu. Kalau misalkan saya melanggar keyakinan kelas, maka konsekuensinya adalah ini. Nah, itu anak-anak dari jauh-jauh hari itu sudah tahu. Misalkan tanpa guru mengingatkan pun, misalkan ya, anak tidak mengerjakan PR misalkan. Nah, karena sudah ada dalam keyakinan kelas telah dibuat sebelumnya, jadi anak itu sudah tahu. Oh, saya kalau tidak mengerjakan PR, maka saya harus menggantinya misalkan 2 kali lipat. Nah, itu anak sudah tahu sebelumnya. Tapi kalau peraturan itu cenderung ke hukuman. Kalau hukuman itu datanya tiba-tiba, mendadak, seperti itu. Ini contoh membuat keyakinan kelas. Nah, jadi di kelas 1 itu saya terapkan keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas, yang pertama saya mendiskusikannya dulu dengan siswa. Karena kelas 1 kan semuanya belum bisa menulis dengan lancar, maka cukup saya menuliskannya di papan tulis, terus anak cukup memilih dengan kertas bergambar, memilih itu kamu mau milih nomor berapa. Ini sebagai keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini yang sudah terkumpul satu persatu siswa itu maju satu-satu menempelkan keyakinannya. Karena kelas 1 ini belum bisa lancar menulis secara mandiri, maka saya tuliskan, anak cukup menuliskan nomornya saja. Jadi nomornya ditempelkan. Saya setuju kalau keyakinan kelasnya itu nomor 1. Nah, si A, nah si B, saya setuju kalau keyakinan kelasnya itu nomor 2. Nah, terus tiap siswa itu sama, maju satu-satu menempelkannya di papan tulis. Setelah menjadi satu kesatuan keyakinan kelas, saya tempelkan itu di kertas asturo sebagai wujud ini loh,
hasil perumusan keyakinan kelas 1. Jadi semua warga kelas 1 nanti harus melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dirumuskan bersama-sama seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas 1. Yang pertama itu berangkat tepat waktu, jadi tidak boleh terlambat. Yang kedua, tertib di kelas, tidak boleh seenaknya. Nanti kalau seenaknya, dan berdasarkan tadi yang sudah disepakati, itu nanti ada konsekuensinya sendiri. Yang ketiga, melaksanakan piket. Jadi walaupun kelas 1 itu tetap diajarkan melaksanakan piket. Kalau misalkan kurang bersih, biasanya bu gurunya ikut membantu seperti itu. Yang keempat, tidak bertengkar dengan teman. Yang kelima, saling membantu. Misalkan kalau ada anak yang tidak membawa pensil, itu nanti temannya yang bawa 2 itu meminjami seperti itu. Itu saling membantu. Yang keenam, sapa salam dengan guru dan teman. Jadi dengan guru dengan teman itu saling menyapa, saling cium tangan seperti itu dengan bapak ibu gurunya. Yang ketujuh itu yang sedang marak di dunia medsos, itu membuli. Nah, ini masuk dalam keyakinan kelas 1, tidak boleh membuli. Karena biasanya kalau anak-anak kelas 1 itu cenderung meniru ya. Cenderung meniru. Apa yang mereka lihat, mereka tiru. Nah, di medsos itu marak orang membuli. Nah, itu saya khawatirnya kelas 1 itu ikut-ikutan nanti membuli. Yang ke-8 itu mengucapkan tolong dan terima kasih. Jadi di kelas 1 itu saya terapkan, kalau ingin minta tolong, kalau ingin minta bantuan itu biasakan dengan kalimat tolong. Sesudahnya kalau sudah ditolong, biasakan mengucapkan terima kasih. Nah, di kelas 1 ini kan kalau tidak diingatkan terus seperti itu anak-anak lupa biasanya. Kalau udah meminjam ya, ini pensil kamu udah tidak mengucapkan terima kasih. Tapi kalau pas bu guru ya diletakkan kayak gini toh, saya tegur, ayo bilangnya apa kalau sudah meminjam, terima kasih. Lupa bu guru kan, kalau tidak diingatkan bu gurunya lupa seperti itu. Makanya bu gurunya harus selalu mengingatkan. Ini contoh pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi harus diterapkan, benar-benar diterapkan di kelas. Jadi nanti bapak ibu guru dari kelas 2 sampai kelas 6 bisa juga membuat keyakinan kelas sendiri berdasarkan kelasnya masing-masing. Jadi nanti anak tahu bahwa keyakinan kelas ini harus dilaksanakan. Ya, ini sudah disepakati bersama di dalam kelas seluruh warga kelas, misalkan kelas 5. Berarti kelas 5 juga harus melaksanakan keyakinan yang sudah dirumuskan bersama-sama. Contohnya ini kelas 1 itu kan kalau berangkat masuk kelas saling dengan bu gurunya, terus piket. Semuanya harus piket, walaupun laki-laki harus bisa nyapu seperti itu. Itu keyakinan kelas itu tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Laki-laki ya nggak usah nyapu, ya nggak boleh seperti itu. Semuanya harus bekerja, mengerjakan piket, terus tertib di sekolah atau di kelas. Ini kelas 1 sedang antri membaca satu-satu, mereka tertib antri seperti itu. Nah, seperti segitiga restitusi tadi sudah saya tanyakan sebelumnya. Dalam segi 3 restitusi itu, ya, yang pertama tahapannya tadi kan sudah ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Seperti video yang sudah saya tayangkan tadi, ya, kita itu pernah melakukan kesalahan. Semuanya pasti pernah melaksanakan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita punya alasan. Seperti video tadi, kita punya alasan. Apa sih alasannya? Oh, ternyata alasannya tadi tidak mengerjakan PR karena kelelahan bermain seharian. Terus menanyakan keyakinan. Nah, kalau tidak mengerjakan PR, nah akhirnya gimana kamu? Akhirnya jadi merasa takut sama bu guru, PR-nya ketinggalan, harus mengerjakan di sekolah, temannya istirahat, tidak istirahat, seperti itu kan? Nah, karena kita
ditanyakan, nah kedepannya bagaimana supaya tidak terulang lagi. Tadi dalam video itu kan sudah digambarkan bahwa anak tidak akan mengulanginya lagi, supaya anak tidak akan bermain sehari lagi, supaya tidak kelelahan agar bisa menyelesaikan PR seperti itu. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among itu posisi manajer. Jadi mengemonglah, kata orang Jawa, ngemong bocah seperti itu. Nah, ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyajian materi yang telah disampaikan oleh Bu Ida. Semoga materi yang telah disampaikan memberi manfaat untuk kami semuanya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu refleksi kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Wildan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili Bapak Ibu Guru akan memberikan refleksi aksi nyata pada kegiatan hari ini. Untuk yang pertama, manfaat yang saya peroleh pada kegiatan hari ini, saya mendapatkan pengalaman materi baru yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian saya juga termotivasi untuk mengikuti program calon guru penggerak. Terus terang kemarin waktu angkatan 8 saya mencoba mendaftar, tetapi tidak memaksimalkan waktu dengan baik, akhirnya terlambat mengirimkan berkas. Tetapi untuk angkatan kemarin 9 saya mencoba lagi dan alhamdulillah bisa mengirimkan berkas. Semoga saya bisa lulus tahap 1 yang mengikuti jejak Bu Ika. Kemudian untuk yang kedua, budaya-budaya positif yang Bu Ika laksanakan sangat menginspirasi saya. Kemudian untuk terakhir, ini untuk Bu Ika mudah-mudahan mendapatkan nilai maksimal di guru penggerak dan terus bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang telah disampaikan oleh Bapak Wildan. Demikian rangkaian acara demi acara telah kita lakukan. Untuk kegiatan berikutnya yaitu penutup acara. Marilah kita tutup acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfiroh, guru SD Negeri 04 Kejene. Budaya positif dan keyakinan kelas yang telah dilakukan oleh Bu Ika memotivasi saya untuk melaksanakannya di kelas dan mengembangkannya dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, nama saya Najma Syafatul Nikmah, siswa SDN 04 Kejene. Aku paling senang kalau Bu Ida mengajar dengan metode permainan. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan baik. Budaya positif harus terus dikembangkan.